dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitria Syofan-Uchana dengan NIM 23-50248-PN-18618. Di sini saya akan memaparkan materi untuk pemenuhan mata kuliah klimatologi laut yang bertema El Nino Southern Oscillation atau yang biasanya disebut dengan ENSO. Sebelumnya kita harus mengetahui sebenarnya apa sih ENSO itu. Jadi, ENSO itu merupakan fenomena iklim yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tropis. Nah, fenomena ini melibatkan perubahan suhu pada permukaan laut dan pola atmosfer di atasnya. Walaupun terjadi di jauh dari Indonesia, perubahan ini bisa mempengaruhi cuaca dan musim di berbagai negara, termasuk negara Indonesia sendiri. Jadi, ENSO ini sangat penting dipahami karena dapat membuat musim hujan atau kemarau pada suatu negara itu menjadi lebih panjang atau lebih pendek dari biasanya. Oke, selanjutnya yaitu ENSO sendiri itu memiliki 3 fase, yaitu ada El Nino, La Nina, dan fase netral. Pada fase El Nino, suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur itu lebih panas dari kondisi normal biasanya. Hal ini menyebabkan angin pasat melemah dan pola hujan bergeser sehingga ada beberapa wilayah yang mengalami kekeringan. Kemudian yang kedua yaitu fase La Nina yang merupakan kebalikan dari El Nino sendiri. Jadi pada fase ini tuh suhu permukaan laut itu menjadi lebih dingin dari normal dan angin pasatnya itu lebih menguat. Hal ini menyebabkan adanya peningkatan curah hujan di beberapa wilayah. Kemudian yang ketiga ada fase netral yang dimana fase netral ini merupakan keadaan yang dimana tidak ada pemanasan atau pendinginan ekstrim. Jadi pada fase ini itu kondisi iklim biasanya berjalan normal tanpa gangguan besar dari ENSO. Berikut merupakan dampak ENSO secara global. Jadi fenomena ENSO ini berdampak di berbagai wilayah di dunia. Saat terjadi El Nino, beberapa negara seperti Asia, Australia, dan Afrika itu biasanya mengalami musim kering atau kurang hujan. Sementara itu wilayah Amerika Selatan justru mengalami peningkatan hujan dan potensi akannya adanya banjir. Sebaliknya ketika La Nina justru curah hujan ini meningkat di daerah Asia dan Pasifik Barat yang dapat menyebabkan banjir. Namun di kawasan Amerika sendiri bagian selatan khususnya kondisi cuaca itu malah menjadi lebih kering. Jadi biasanya dibilang perubahan ENSO itu cukup ekstrim dan dampaknya terasa secara global. Dampak ENSO untuk Indonesia sendiri itu dampaknya cukup besar ya. Jadi saat memasuki fase El Nino, curah hujan di Indonesia itu menurun dan musim kemarau-nya itu menjadi lebih panjang. Nah, dampaknya itu bisa berupa kekeringan, kemudian kebakaran hutan dan lahan, berkurangnya air bersih hingga penurunan hasil pertanian dan produksi perikanan. Kemudian sementara pada fase La Nina, curah hujan umumnya itu meningkat. Jadi hal ini tuh bisa memicu bencana seperti banjir, longsor, kemudian adanya aktivitas sosial ekonomi yang terganggu seperti transportasi, pertanian, dan perikanan. Jadi perubahan fase ENSO ini sangat berpengaruh pada keseharian masyarakat di Indonesia. Selanjutnya untuk memantau dan memprediksi ENSO, jadi para ahli di dunia ini menggunakan data suhu permukaan laut, tekanan udara, angin pasat, dan citra satelit. Nah, lembaga di beberapa negara pun seperti BMKG di Indonesia itu juga secara rutin mengeluarkan laporan perkembangan ENSO. Nah, informasi prediksi ini sangat penting karena dapat membantu banyak sektor dalam mempersiapkan beberapa strategi untuk menghadapi dampaknya. Jadi dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa ENSO merupakan fenomena iklim global yang mempengaruhi cuaca, musim, dan aktivitas kehidupan manusia. Nah, ENSO sendiri memiliki 3 fase yaitu El Nino, La Nina, dan netral yang dapat berdampak pada pola hujan dan suhu di seluruh dunia. Untuk Indonesia sendiri, dampaknya sangat terasa pada sektor lingkungan, ekonomi, dan sosial. Nah, untuk prediksi ENSO sendiri itu menjadi sangat penting agar kita dapat mengambil langkah antisipasi yang benar dan adaptasi yang tepat. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga adanya pemaparan materi tadi memberikan manfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.